Muka hancur di atas tenda gue. Berarti lo hadap-hadapan misalnya? Iya, jadi pas gue begini, astagfirullahaladzim, langsung muka hancur kok. Salam Kelam Jiwo. Kembali lagi di channel YouTube Kelam Jiwo dengan gue Eko. Dengan gue Bowo. Di video sebelumnya gue menceritakan pengalaman mistis pada saat pendakian di Gunung Salak. Kebetulan kemarin gue sempat bercerita nih sama Bowo. Ternyata Bowo juga punya nih cerita mistis pada saat pendakian di Gunung Papandayan. Bisa dijelaskan, Bo, atau diceritakan nih ke sahabat-sahabat Kelam Jiwo untuk pengalaman lo? Jadi awalnya gue sebut teman gue ini Lutfi. Jadi gue sama si Lutfi ini nggak ada rencana memang untuk naik gunung. Tapi karena memang waktu itu trennya lagi banyak-banyaknya naik gunung ya. Iya. Daki-daki gunung gitu, dari yang pro sampai yang amatir. Nah, gue diajak lah. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba si Lutfi ngajak gue gitu kan. Itu kejadiannya sekitar 12 tahun yang lalu. Udah lama banget. Dari zaman-zaman gue sekolah. Oke, singkat cerita, akhirnya gue diajak si Lutfi dan gue pertimbangkan ajakan dia. Nah, gue mikir, gue gak suka soalnya. Yang namanya naik-naik gunung gitu, daki-daki gunung yang capek menurut gue. Kata si Lutfi ya, gue mikir ya coba lagi lah. Gue cobalah gitu maksudnya. Karena gue sebelumnya udah pernah juga sih naik gunung, tapi gunung gede, Pangrango, cuman gak terlalu. Itu juga sampai Curugnya doang. Itu juga gue udah banyak ngeluh gitu kan. Tapi ya udahlah, pengalaman kedua gue untuk daki gunung lagi, gue pikir-pikir, gue pertimbangin, yaudah gue terima lah ajakin si Lutfi. Gue bilang sama si Lutfi, yaudah yuk, cus, gas, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue persiapkan lah diri gue seperti biasanya lah. Tapi gue bilang sama si Lutfi ya, gue gak punya peralatan lengkap. Dan dia nyanggupin gitu kan, peralatan yang biasa dibawa sama pendaki gunung. Ingat cerita, gue jalan dah akhirnya sama si Lutfi naik motor kan. Dari Bandung, karena si Lutfi posisinya lagi di Bandung kan, gue main ke sana. Nah, gue berangkat lah dari rumah Lutfi. Dari Bandung naik motor, sampai di base camp itu kurang lebih 2 jaman lah. Registrasi lah tuh. Sama si Lutfi lah yang registrasi. Gue di situ sambil lihat-lihat lah. Di base camp itu gue sambil lihat-lihat pemandangan situ kan. Gue pengen tahu aja gitu kan sekitaran situ. Dan kebetulan gue juga masih pemula gitu kan, gue masih awam banget gue dari situ, jadi gue nggak berani jauh-jauh sama si Lutfi. Gue tungguin aja si Lutfi kan, kira si Lutfi udah registrasi lagi. Cuman pas gue perhatiin di tempat regisnya ini, petugasnya itu pucet kok, agak pucet. Kok ini pucet gitu ya, tapi gue nggak cerita sama si Lutfi karena kan dia lagi ini kan, ya, lagi ngurus admin kan. Ya. Dan gue perhatiin juga sampai sana tuh kok sepi gitu loh, sepi. Emang apa belum pada datang juga atau gimana? Apa emang saat itu juga gue lagi sepi-sepinya apa gimana? Gue ya karena gue masih pemula ya gue nggak mikir macem-macem gitu kan. Rasa takut sih ada. Sebelum naik itu pasti rasa takut ada, padahal masih di base camp gitu. Gue tungguin si Lutfi, akhirnya ya angin kencang banget lagi kan, dingin banget. Singkat cerita ya udah, setelah si Lutfi udah beres administrasi, kita langsung bergegas lah ke trek kan, pendakian kan. Nah, kalau waktu itu gue inget itu dari base camp sampai ke camp Salada kalau nggak salah ya. Pondok Salada ya. Yeah. Pondok Salada itu sekitar 3 jam kurang lebih. 2 jam setengah sampai 3 jam lah. Karena gue masih pemula kan. Jadi si Lutfi juga nggak bisa buru-buru. Udah akhirnya gue jalan lah dari base camp itu. Dari bawah gue jalan sampai kurang lebih itu ada 1 jam atau 1 jaman lah ya. Gue sampai di kayak trek landai gitu loh. Kayak hutan-hutan gitu. Yeah. Selama di perjalanan tuh udah malam ya, udah gelap gitu loh. Mendung cuacanya juga. Jadi gelap banget gitu kan. Pas dari situ tuh gue mikir, wah ini serem banget nih gue bilang tempatnya gitu kan. Anginnya makin kenceng, udah gitu sepi. Gue bilang sama si Lutfi, nih kok
sepi banget. Tapi kata si Lutfi waktu itu bilang sama gue, katanya ntar juga bakal ketemu pendaki-pendaki di atas gitu kan, bareng gitu. Gue liat nggak ada ya. Udah akhirnya si Lutfi juga lambat banget gue bilang gitu. Udah kita jalan aja dah, gue ikutin si Lutfi. Pokoknya gue nggak jauh-jauh lah dari teman gue itu. Gue jalan, perjalanan tuh bener-bener hawanya tuh emang udah dingin, campur. Ya. Iya beda, karena emang gue takut juga kan, merasa takut juga kayak ada, banyak ini deh, kanan kiri juga serem banget gitu kan. Ya udah gue jalan sama si Lutfi, gue ikutin aja lah treknya. Gak lama tuh si Lutfi ngeliat kayak ada pendaki lain di depan kita nih. Pas gue liat juga di mana kayak nggak ada pendaki gitu, tapi si Lutfi bilang ada pendaki gitu sama gue. Udah gue percaya dah, udah lari jalan cepet tuh gitu kan. Ya landai gue nggak bisa cepet-cepet kan, jalan juga ya, takut licin kan. Walaupun landai tapi kan treknya naik lah ya. Iya, maksud gue kan gue ngap juga gitu kan. Udah gitu masih belum ada pengalaman gitu kan. Ya udah akhirnya pas sudah disamperin, singkat cerita tuh udah tiba di tempat yang kita lihat nih, orang itu pendaki-pendaki yang itu nggak ada kok. Ya gue liat si wajah si Lutfi juga agak-agak meragukan, tapi seolah-olah dia kayak bikin gue tuh tenang gitu loh. Udah tenang aja, gue bilang gimana ya. Udah gue akhirnya tenang lah, gue dikasih tahu si Lutfi udah tenang, gue tenang. Gue jalan lagi tuh. Gue jalan itu angin makin kenceng kok, angin kenceng kan. Gue jalan, gue minta sama si Lutfi, pelan-pelan aja Vi. Gue gak kuat, pelan-pelan aja. Gue banyak berhentinya emang kok, banyak berhentinya. Udahlah, gue bilang kalau misalkan gue gak kuat, kita turun ya, gue bilang gitu kan. Cuman gue pikir lagi, sayang gitu, udah ada pertengahan jalan. Gue lagi minum kok. Nah, itu kan emang gelap ya tempatnya. Maksudnya perjalanan itu kan sepi gitu kan. Gue lagi santai di pinggir, gue lagi minum. Kayak ada suara ini kok, kayak ada suara pijakan kaki dari belakang punggung gue. Tapi pas gue liat, suasananya kayak nggak cocok untuk dipijak gitu loh. Gue langsung udah jalan lagi yuk. Gue langsung ngajak si Lutfi jalan lagi gue. Tapi gue nggak cerita sama si Lutfi tuh, karena nantilah gue bilang kalau misalkan udah beres nih, udah langsung gue cerita ada sama dia. Singkat cerita gue sampai lah di mana, di pos Salada itu, di camp Pondok Salada itu. Kita diriin camp lah karena udah gerimis kan, angin juga. Kita diriin tenda. Udah tuh kita istirahat. Gua makan kan. Ya makanan sedikit lah yang udah siap saji. Gua bawa dari rumah di carrier gua. Gua makan dulu sebentar. Itu sekitar jam 6 atau jam habis maghrib kok. Itu gua denger itu kayak ada suara hewan kok. Gue tanya sama si Lutfi, dan si Lutfi juga pernah cerita sama gue kalau di hutan itu kan paling di gunung itu rata-rata babi hutan ya paling. Iya. Bener dicek sama si Lutfi keluar tenda. Gue tetap di dalam, gue bilang, gue di dalam ya. Gue nggak berani keluar, gelap juga. Akhirnya si Lutfi lah yang keluar. Gue tungguin si Lutfi, mana ini ya? Nggak balik-balik kok. Si Lutfi kemana ini? Nah, gak lama kemudian si Lutfi balik tuh. Dia bilang sama gue katanya ada bener babi hutan. Babi hutan itu pas disamperin si Lutfi, cerita sama gue, larinya ke dalam, makin ke dalam sana. Kalau bukan ke tenda kita. Udahlah, akhirnya kita ngobrol lagi biasa. Gak lama kemudian ada lagi kok. Suara itu lagi, kaki itu lagi. Kaki orang mendaki lagi. Lewat. Dan itu sekelebet memang lewatin tenda gue. Langsung ditengok gue, langsung keluar tuh gue berdua sama teman gue keluar tenda. Gue lihat keluar, nggak ada kok. Itu tuh bener-bener malam itu tuh mencekam banget sih buat gue sama teman-teman gue. Cuman karena teman gue udah biasa ya, jadi dia kayak yang tenang, banyak doa aja. Udah, gue udah scare banget, gue udah pucat lah, udah dingin, scare lah gue. Karena baru awal lah ya, baru awal kali ngedaki adalah itu langsung ditemukan hal-hal yang kayak gitu. Karena gue memang udah tahu konsekuensinya gitu loh. Kalau memang mendaki kan memang ada aja gitu kan gangguan-gangguan gitu. Mau ngobrol sama si Lutfi, akhirnya Lutfi izin keluar.
Gue bilang sama si Lutfi jangan lama-lama ya, gue takut nih sendirian. Gue bilang, gue cuma ngecek dia cuma main ngecek sekitaran doang. Kalau emang kondusif aman gitu loh, udah jangan sampai ada hewan-hewan buas atau hewan-hewan babi hutan itu gitu kan. Dicek itu nggak lama, gue bilang sama si Lutfi jangan lama-lama, itu tuh sekitar 10 menit, 15 menitan tuh gue inget. 15 menit itu ya, kurang lebih ada suara anak ayam. Cit, 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 cit. Wah, kok ada anak ayam nih di dalam hati gue. Gue langsung nutupin aja kok, pakai sleeping bag, selimut gue tutup. Tapi jauh kok suaranya, seling 5 menit hilang tuh kok. Tapi gue tetap santai tuh, gue tetap tutup muka gue. Gerah juga nih gue bilang kan, gue buka sedikit aja, nah, hilang nih suara nih. Gue buka kan, gue buka sedikit, astagfirullah, ada ini kok, apa namanya, muka hancur di atas tenda gue. Berarti lo hadap-hadapan sama Iya, dia? jadi pas gue begini, astagfirullahaladzim, langsung muka hancur kok. Muka hancur, matanya itu gede gini, merah, kayak keluar gitu loh. Gue kaget kan, astagfirullahaladzim, gue merem, langsung gue tutup lagi. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Aduh, si temen gue juga kurang ajar, nggak balik-balik. Gue gak kebayang tuh pasti. Gue kepikirannya tuh takutnya, walaupun di pengalaman, gue takut dia kenapa-napa doang. Memang pada saat itu hanya lu doang nih pendaki atau lu ada pendaki-pendaki lain gitu? Sebenarnya sebelum sampai Camp Salada ini kok, gue di perjalanan itu udah ngelewatin kawah gitu kan. Gue tuh ketemu beberapa rombongan sih kok, satu rombongan sih kayaknya ya. Cuman pas gue udah sampai lebih dulu di Salada, itu orang nggak nyampe rombongannya. Gue juga entah kenapa, gue nggak tahu ya, kenapa tuh orang nggak nyampe gitu loh. Padahal gue di sini pemula gitu kan, kok nggak nyampe gitu. Tapi ya gue nggak kepikiran ke situ lah, karena ya udahlah biarin aja gitu kan. Nah sampai saat itu udahlah, gue khawatir tuh temen gue nggak balik-balik gitu kan, si Lutfi kan. Udah gue digangguin di tenda, itu gue posisinya di dalam tenda kok. Gimana gue memberanikan diri ke luar tenda? Gue makin pingsan kali di situ. Ngeri banget itu posisinya kan. Setelah itu gue tutup lagi tuh. Gue sambil baca-baca, gue berdoa kan. Gak lama kemudian lagi muncul lagi kok, pijakan kaki lagi kok. Suara suara pendaki kayak rombongan lagi, iya. Duh, gue langsung gue gak mau buka kok. Gue gak mau buka selimut itu dari wajah gue. Gue gak mau, gue mau tutup. Gue cuma dekat, gue cukup dengerin. Begini aja gue masih kedengeran kok. Gue udah begini, masih kedengeran. Untuk telinga gue masih kedengeran. Sampai di situ hilang kok. Hilang tuh si pijakan orang itu. Kayak bener-bener rombongan kok emang kok. Angin kok. Gak lama tuh angin kok. Pas bis orang itu lewat, pijakan orang itu angin kok. Brus. Tenda gue goyang. Wah. Ya apa lagi nih ya. Gue beraniin diri lah. Nengok sedikit pintu tenda. Gue tengok gelap, teman gue kemana nih? Gue langsung mikir, teman gue kemana ini si Lutfi? Selang gak lama itu ada suara perempuan kok. Perempuannya itu tuh kayak ngetawain gue. Bareng sama suara anak ayam. Jadi suaranya bareng-barengan gitu loh. Saut-sautan. Gue ngumpet lagi kok langsung. Sambil merinding gue. Gemeter gue. Dingin dia. Tambah lagi ketakutan. Gemetar tangan gue. Gue gak bisa berkata-kata. Gue diem. Gagu gue. Gue nutup begini kok. Masih kedengeran kok. Gue nutup lagi gini. Kedengeran. Gue buka. Makin rame kok. Suara pijakan iya. Suara kuntilanak iya. Suara anak ayam iya. Suara hewan juga iya. Ditambah lagi ada suara hewan kayak babi hutan itu kok. Itu. Di samping camp tenda gue. Gue tutup begini makin rame kok. Gue gak bisa kata-kata. Gue cuma doa dalam hati gue doang. Tapi gue, karena gue nyebutin apapun udah gak bisa. Karena udah panik, sangat panik. Wah itu malam parah banget. Sumpah parah, itu pengalaman emang gak akan
terlupakan sih sama temen gue itu. Itu suara hilang itu setelah temen gue balik. Itu tuh lama banget temen gue balik. Gue nggak tahu temen gue itu dari mana kali. Si Lutfi inin gue kan, woi bro, woi kenapa lu? Gue dong, gue liat, woi, gue bilang, lu balik, alhamdulillah lu balik, gue bilang, kenapa? Lu lama banget lu, gila lu nemenin gue. Udah tau gue masih pemula, gue nggak tahu di sini treknya gimana. Lu dari mana sih? Gue bilang, gue muter, habis muter-muter lah dia bilang tuh temen gue bilang, muter-muter lah. Gue nyari, kata teman gue tuh dia lagi nyari itu juga kok, pendaki-pendaki yang penasaran juga dia pendaki yang lain yang dia ketemu waktu di perjalanan. Tapi dia nggak ketemu, makanya dia penasaran. Gue percaya lah karena kan dia udah oke lah di situ, udah tahu trek gitu kan. Itu selang 1 jam lah, singkat cerita selang 1 jam, itu gue lagi tidur itu kok ada yang tenda gue tuh ada yang kayak colok-colok tenda gue gitu kok, colok-colok tenda. Gue merasa risih kan, setidur-tidurnya gue kalau di tempat kayak gitu gue nggak bisa nyenyak. Buka, nggak ada kok, nggak ada yang nyerok-nyerok gitu, nggak ada. Pas gue ke kiri gue ditinggal lagi sama si Lutfi kok, sama temen gue ditinggal lagi. Ya orang kemana, gue bilang, kena kok gue ditinggal mulu ya, gue bilang. Tidur lagi deh, gue merem lagi, tenda gue digoyangin kok. Terus gue bilang, astagfirullahaladzim, apa nih? Gue kan, woi kenapa nih? Itu sekitar 15 menit kok. 15 menit kok bagi gue tuh lama banget kalau gangguan kayak gitu kok. Wah, gue langsung lagi panik ya. Bener, lagi panik kok. Pas gitu berhenti tuh kok. Nah, gak lama kemudian hujan mulai reda kok, angin juga udah mulai gak terlalu kencang kan. Gue bersyukur tuh, alhamdulillah. Tapi biasalah yang namanya pegunungan tuh banyak suara-suara serangga-serangga kan. Ada suara babi juga kok, suara babi lewat lagi. Gue gak berani ngintip, gue takut seruduk. Lewat lagi. Tapi gue heran itu kayak awal kok, cuma lewat gitu doang loh. Lewat gitu, lari sambil lari. Pas dari situ ada yang nangis kok. Gak lama tuh ada yang nangis. Ini deket kok suaranya. Tapi gue nutupin pakai selimut kan. Aduh, apalagi gue tutup begini makin kenceng. Terus ada yang lari. Langsung refleks dong gue. Aduh, tutup lagi. Masih nangis. Udah dari situ tuh malam itu bener-bener parah banget kok, mencekam banget. Sampai akhirnya gue nggak sadarin diri. Di besok paginya gue dibangunin petugas rangernya. Astagfirullahaladzim, maaf bang, saya kira kenapa bang? Maaf bang, semalaman saya tuh bener-bener gak bisa tidur di sini bang, kata si abangnya. Kalian berdua kenapa bisa di sini gitu? Loh, emang kenapa bang? Kan teman saya si Lutfi. Teman saya ini bang, registrasi. Saya patroli. Nah setelah saya patroli pagi-pagi subuh-subuh saya ngeliat abang nih, makanya saya bangunin. Kenapa bang tiba-tiba di sini? Loh, saya juga ngeliat ada rombongan kok bang sepanjang jalan. Sebelum saya sampai di camp ini, di Salada ini, bang. Ini tuh camp ini tuh jalur ini tuh lagi ditutup sementara karena ada hal lain lah pokoknya bang, saya nggak bisa cerita. Wah, gue bilang buset, Vivi, gue udah curiga dari awal, dari base camp itu udah curiga gue bilang. Si Lutfi pura-pura kayak ya udah nggak mau cerita juga, dia juga kaget juga. Pas lu dibangunin ranger, si Lutfi udah ada tuh di tenda. Ada kok, ada. Dan si Lutfi udah ada, gue anehnya di situ. Kok gue ditinggal terus tiba-tiba? Ya mungkin karena gue udah tidur. Si Lutfi juga udah pulang kali ya, gue nggak tahu jam berapa, gue nggak sempet nanya. Pokoknya gue udah parah banget kok waktu itu, gue udah
udah apa ya? Ya pokoknya Udah gak, mungkin sampai lu ketiduran saking takutnya iya, sampai lu benar-benar gak sadarin diri tertidur lah ya. Iya, dan gue sampai gak banyak ngomong lah sama stranger juga. Gue minta, udah kita balik bang, ya kita balik. Gue bener-bener gak tahu bang kejadian ini bang, karena memang kita registrasi dari awal normal. Gue akhirnya balik kok. Dan dari situ si temen gue itu pas udah, ya dia kan pakai jaket kok ya, pakai jaket. Pas sampai bawah, dia udah sampai bawah, dia udah ngobrol segala macam, kita juga udah ngobrol. Kita pulang sampai rumah, baru terasa kok si Lutfi berarti selama ini dia kayaknya diganggu di luar juga kok. Ada sesetan di punggungnya kok, kayak cakaran gitu, cakaran hewan kayaknya kalau menurut gua. Pas gue bilang sama si Lutfi, tapi si Lutfi juga kaget. Terasanya pas di rumah, pas dilihat itu bener kok. Cakaran hewan, ya kurang lebih seperti itulah kok pengalaman gue tuh. Terima kasih Wo udah Siap, cerita. Untuk sahabat Kelam Jiwo, jika kalian punya cerita menarik bisa ditulis di kolom komentar atau bisa kirim email ke tim.kelamjiwo@gmail.com. Mungkin sampai sini aja ceritanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Kelam Jiwo.